Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Ibu Dr. Hasnah. Kami persilahkan, Bu. Terima kasih Bu Foni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Ujang Khairul. Yang saya hormati Bapak-bapak narasumber, ya, ada Bapak Romi dan Bapak Prof. Yonariza yang sudah berkenan hadir pada acara kita dan berkenan menjadi narasumber, ya, untuk memberikan kita wawasan tentunya bagaimana kita akan menulis secara dalam bentuk artikel ilmiah populer, ya. Nah, kemudian yang saya hormati Ibu Dian Hafizah yang memang selalu semangat ini ya untuk mengadakan seminar bulanan, dan terima kasih ya atas kerja kerasnya panitia sehingga seminar bulanan ini bisa kita laksanakan setiap ini sejak bulan apa kemarin itu kita sudah berkomitmen untuk melaksanakan setiap bulanan, makanya kita berikan nama seminar bulanan. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama di sini untuk mengikuti webinar yang tentunya sangat bermanfaat, ini terutama bagi akademisi ya, dan ini merupakan salah satu kewajiban bagi kita sebagai seorang akademisi. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan pada hari ini sengaja kita laksanakan dalam bentuk tema penulisan artikel ilmiah atau populer, karena salah satu yang menjadi penilaian sebenarnya terhadap seorang akademisi adalah bagaimana mereka menulis opini ataupun ide yang mereka punya dan itu diketahui dan disebarkan kepada publik. Nah, kalau kita lihat ya, memang setiap dosen itu kan wajib nulis ya, wajib nulis apakah dalam bentuk seminar, dalam bentuk artikel yang diseminarkan di dalam seminar baik internasional maupun nasional, tapi juga diminta untuk publikasi di jurnal. Nah, kalau kita melihat, karena ini merupakan satu kewajiban, tentunya setiap dosen sudah melaksanakan itu, ya Bapak Ibu. Nah, namun dalam bentuk yang populer, ya, yang akan kita sebarkan ke media massa itu masih sangat kurang, terutama saya sendiri ya, saya pribadi juga masih sangat kurang karena kita terbiasa menulis itu dengan menggunakan istilah yang pure akademik gitu ya. Nah, tentunya kalau kita menulis di media massa, tentunya ini akan sangat berbeda jauh karena apapun yang akan kita sampaikan tentunya harus bisa dipahami oleh audiensnya. Nah, jadi audiensnya berbeda sehingga cara penulisannya juga akan berbeda. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan ya nantinya untuk mendengarkan paparan dari Pak Romi dan Pak Prof. Yon nanti tentunya yang akan mampu memberikan kita mungkin cara atau strategi bagaimana caranya kita akan mampu untuk menuliskan atau menghasilkan ilmiah populer ini. Nah, jadi mungkin ini adalah salah satu kesempatan yang sangat baik sekali bagi kita, dan mudah-mudahan setelah acara ini mulai besok mungkin berganti-gantian ya insya Allah ya
yang hadir pada pagi hari ini akan menulis sebuah artikel ilmiah gitu yang akan diseminasikan di dalam media massa. Mungkin itu harapan kita bersama ya, mudah-mudahan kita dapat memperoleh manfaat ya dengan adanya kegiatan kita pagi hari ini. Barangkali itu saja ya yang bisa saya sampaikan, Bu Fani. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas sambutannya, Bu Kadep, Bu Asnah. Selanjutnya kita minta sambutan sekaligus membuka acara webinar secara resmi dari Dekan Fakultas Pertanian untuk Universitas Andalas yang pada kesempatan ini diwakili oleh Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Ujang Khairul. Kami persilakan, Pak. Terima kasih Bu Foni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulil ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mohon maaf Bapak dan Ibu, mungkin ada masuk suara-suara mobil. Saya memang menepi sebentar dari aktivitas OTW sekarang Bu Kadep, Pak Romi dan Pak Profion. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Departemen Sosial Ekonomi Bu Asnah. Kemudian yang kita banggakan juga dua narasumber kita. Dua-duanya ini menjadi guru saya juga ini, Prof. Yunariza PhD, kemudian Bang Romi. Kalau kami ini panggilnya Bang Romi nih Pak Yunariza, karena beberapa waktu lalu saya ikut juga kelas beliau ini, tapi belum terbit juga ini Pak Yon. Kemudian juga tentu kepada seluruh panitia yang sudah mendesain acara ini yang kita namakan seminar bulanan. Mudah-mudahan ini menjadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu di Departemen Sosial Ekonomi. Dan seterusnya juga kepada Bapak dan Ibu peserta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan dengan acara ini Bapak dan Ibu bisa mendapatkan banyak manfaat untuk kegiatan ini sehingga kita bisa mengeluarkan banyak artikel-artikel apakah di kelompok populer ataupun ilmiah. Pertama-tama tentu kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan Zoom meeting ini dalam rangka acara seminar bulanan yang diadakan oleh Departemen Sosial Ekonomi dengan topik ataupun judul Dialektika, Gaya, dan Fakta menulis artikel populer dan artikel ilmiah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Dekan memohon maaf karena beliau tidak bisa ikut langsung membuka karena beliau sedang ada kegiatan di luar kota, begitu juga Bapak Wakil Dekan 1. Dan saya diminta dimanakan untuk membuka acara ini mewakili beliau. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sesuai dengan judul kita pada hari ini, Dialektika, Gaya, dan Fakta, sebagian sudah disampaikan pengantarnya oleh Ibu Asnah PhD tadi. Memang menulis ini sesuatu keterampilan yang tidak semua orang bisa melakukannya. Kalau kita di kampus, tadi sampaikan sebagian oleh Ibu Asnah, dengan bahasa-bahasa ilmiah. Nah, tentu ini tujuannya berbeda kalau kita menjadikan tulisan-tulisan di media massa. Nah, inilah yang menjadi bagian penting dari kita, bagaimana informasi-informasi ilmiah itu bisa kita sampaikan di media, yang tentu media itu terdiri dari banyak tingkatan atau kalangan pembacanya. Tidak mudah memang untuk bisa mengeluarkan satu tulisan atau opini dari pada media massa
yang bisa dipahami dan sesuai dengan tren. Artinya memang dipahami oleh banyak orang. Saya mencatat ini, uh, menurut Aswendo, seorang wartawan Kompas ya Pak Rumi ya, menurut beliau itu menulis ini adalah aktivitas yang menggabungkan fungsi dari otak kanan yang terkait dengan semangat, kemudian emosi dan sebagainya, juga otak kiri kita. Di sana ada logika, merencanakan penulisan dan sebagainya. Nah, dengan demikian, dengan penggabungan dua bagian otak kita, kita bisa membuat satu tulisan yang betul-betul bisa dinikmati, kemudian dipahami, dan kita informasikan ke berbagai pembaca kita. Nah, saya masih ingat ini, kalau Pak Yonariza terakhir saya baca opini beliau, kalau nggak salah, terkait dengan Galodo di Bukit Batabuh ya Pak Yonariza. Saya baca itu. Ya Pak, Ya, ini di Padang bersama itu Panjang Pak ya. juga. Tentu kajian beliau dari bagaimana kebijakan juga terkait juga dengan hutan-hutan yang tidak dimanfaatkan sesuai fungsinya. Nah, saya juga Bu Asnah sudah ikut juga kelas Pak Romi ini Bu Asnah beberapa waktu yang lalu. Sudah diwanti-wanti betul. Tolong Pak Ujang segera keluarkan satu opini atau dua opini. Tetapi belum belum juga bisa Bu Asnah. Begitulah artikel-artikel yang berbau ilmiah begitu kita terjemahkan ke dalam yang populer ini, ada hal-hal yang perlu kita spesifikasikan karena tidak semua orang memahami istilah-istilah yang ada di bidang kita. Nah, satu hal penting yang saya terima waktu itu dari Pak Romi ini, beliau ini sangat peduli sekali dengan kepintaran beliau di berbagai tulisan ya yang ditularkan kepada kita, sering sekali menjadi narasumber bagi kita. Saya catat betul itu harus ada niat dan disiplin. Betul Pak Romi ya? Niat saja tanpa ada disiplin tidak bisa. Setiap hari harus kita tulis minimal dalam logbooknya Pak Romi ya. Nanti kita coba elaborasi menjadi satu tulisan. Saya masih ingat tuh Pak Romi, tapi belum bisa dipraktekkan Pak Romi. Mudah-mudahan ada hal-hal baru yang beliau sampaikan kepada kita. Juga nanti Pak Yonariza dari sisi ilmiahnya. Dan tentu apa yang disampaikan oleh Bu Asnah tadi, ini ada kewajiban bagi kita ini. Tanpa kita menulis, tentu ada hal-hal yang terkait dengan evaluasi, terkait dengan fungsi kita sebagai dosen, itu ada masalah. Karena memang salah satu yang diinginkan oleh kementerian, bagaimana seorang dosen itu bisa menulis, dan itu tentu ada kaitan dengan apa yang disebut dengan kewajiban seorang dosen. Nah, kita harapkan nanti dari kegiatan ini bisa menghasilkan karya-karya yang itu diterima di apa namanya media massa populer. Artinya tadi Bu Asna sudah menyampaikan bagaimana kita mulai mencoba besok ya Bu Asna ya untuk melakukan identifikasi apa saja yang sudah kita tulis dengan versi ilmiah, ini bisa kita tulis lagi dengan versi populer. Saya rasa Pak Rumi akan banyak memberikan informasi-informasi seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini kita semua yang hadir ya bisa memanfaatkan informasi-informasi dari dua narasumber kita yang sangat luar biasa, Pak Rumi dan Pak Prof. Yonariza. Dan kita harapkan nanti ada keluar ya artikel-artikel bukan artikel ilmiah, kemudian artikel populer. Dan salah satu juga Punan melalui LPPM juga memberikan insentif untuk ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar bulanan Departemen Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Andalas dengan judul Dialektika Gaya dan Fakta Menulis Artikel Populer dan Ilmiah dibuka secara resmi. Demikianlah Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Dekan 2
atas sambutan dan pembukaan secara resmi webinar kita pagi ini. Sebelum kita masuki sesi selanjutnya, karena Pak Odik 2 juga OTW ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Hati-hati nyetir ya Pak. Kita mungkin Saya sesi mohon foto maaf Bu bersama dulu. Penny, Bu Ya, Kadep, Bu Asna, Pak Yonariza, Pak Romi, dan Bapak Ibu sekalian. Barangkali nanti di jalan sinyalnya hilang-hilang timbul. foto Saya Pak. mohon maaf tidak Oke. bisa ikut sampai akhir acara. Ya, kita Demikian. sesi foto bersama Silakan dulu Bu barangkali Poni. Pak. Kita sesi foto bersama dulu ya Pak. Boleh silakan Bu Budian Poni. bisa bantu Budian? Silakan Ibu kameranya ya. yang lain silakan mohon bisa dibuka kameranya sehingga kita bisa dapatkan gambar yang bagus. Budian bantu saya Bu. Baik, Oke, silakan. Alhamdulillah kita sudah sekitar 63 orang peserta ini sekarang. Ya, silakan Budian. sambil di ini dulu Ya, ya, sambil menunggu yang lain membuka. silakan. Baik, di lampiran pertama ini dia numpang itu foto ya. Ya, ini Nitip masuk. foto. Itu enggak tahu loh. Harusnya jangan sekarang fotonya. Nggak apa-apa Pak. Wadik gue nanti kalau nggak ini, kalau nggak bisa, Oh iya. kan ada. Baik, lampiran kedua. Dan lampiran ketiga. Baik, sudah Bu Foni? Terima kasih banyak Budian. Kasih Bu banyak Poni, Bapak Pak dan Ibu, Wadik. Ya, karena saya masih OTW, saya mohon siap. pamit. Saya tetap Ya, Ya, di memantau. jalan Pak. hati-hati ya Pak. Ya. Selamat jalan Pak. Terima kasih Pak Yon, Pak Romi, Ya, Bu Asna, Bu Poni, Bu Dian, Ya. Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. bisa. Safety DJ Pak Prof, ya. Prof Rahmat, mohon izin Prof Rahmat. Prof. Lagi Ahmad OTW, juga Prof jalan. Rahmat. Ya, Pak Dekan. Ya, Ya, selamat bergabung Prof. Rahmat. ini masih di jalan. Iya, siap hati Pak. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita sudah di pukul 9.24. Peserta kita juga lumayan banyak, ini sudah 65 orang. Kita akan masuk pada sesi selanjutnya, yaitu pemaparan materi dari para narasumber kita. Narasumber pertama yaitu Pak Romi Delviano, SPTMP, dan narasumber kedua adalah Prof. Yonariza. Jadi yang pertama Pak Romi dulu ya, Pak Yon, nggak apa-apa? Silakan Bu. Pokoknya Mantap. punya Pak Yon Ya. lebih berat kayaknya. Materinya maksudnya. Kita tambahkan dulu tamu kita. Iya, siap. Bangkai. Sebelum Pak Romi menyampaikan materi beliau, maka izinkan saya menyampaikan sedikit biodata beliau. Kalau tadi Pak Wadik memanggil Pak Romi dengan Bang Romi ya, biasa ya, Pak Romi ya. Ini adik saya ini. Oke, Pak Romi Delviano, SPTMP, itu dilahirkan di Cingkariang, 2 Desember 1979. Nah, posisi beliau pada saat ini adalah sebagai pemimpin redaksi harian Padang Express. Ya, nah beliau itu punya pengalaman organisasi yang cukup banyak, ya, tidak hanya di HMI, di um, DPP IK UNAN juga ya Pak ya, lalu di Ikatan Pencak Silat Indonesia, lalu tentunya di Sekolah Jurnalistik Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia sebagai sekretaris. Itu pengalaman organisasi beliau. Nah, untuk pengalaman beliau sebagai narasumber pada workshop penulisan artikel populer itu tidak bisa dibacakan lagi karena saking banyaknya. Ya, jadi kita yang pasti beliau menjadi juara 3 dulu penulisan artikel Pertamina, ya, Sumbagu tahun 2009. Ya. Lalu juga pernah menjadi nominator Rida Award pada tahun 2015. Dan juga yang pasti sebagai karyawan Padang Express terbaik tahun 2021. Artinya posisi beliau saat ini adalah pemimpin redaksi harian Padang Express. Tidak banyak yang saya sampaikan, kita tentunya menunggu paparan materi dari Pak Romi. Waktu kami persilakan sekitar 15 menit cukup ya Pak ya. Nanti kita mungkin akan banyak di sesi diskusi. Silakan Pak Romi. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini dari
dari jurusan sosek Unan. Ini mungkin kita di sini lebih kepada sharing, karena kalau untuk menulis, saya pikir lebih ibu-ibu atau bapak mungkin lebih jago gitu kan. Cuma memang eh, kita untuk populernya mungkin di situ kita akan sharing juga, mungkin lebih ke situ. Baiklah, sebelum mulai tadi, seperti apa yang disampaikan tadi, memang latar belakang keilmuan saya adalah Fakultas Peternakan, S1 S2 Fakultas Peternakan. Kata orang mungkin tersesat di jalan yang sesat mungkin, atau seperti apa, mungkin mudah-mudahan tidak seperti itu. Eh, Lepas dari itu, sebetulnya kita melihat dalam fenomena sekarang ini, siapapun sekarang ini mudah menjadi seorang jurnalis atau seorang wartawan gitu. Terlebih dengan adanya kemarin ada Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Pers ini dijadikan sebuah industri pers. Jadi siapapun yang punya dana ataupun punya, katakanlah, yang berminat untuk berinvestasi di dalam pers itu akan gampang. Jadi sekarang banyak kita ketahui di samping media mainstream, ada juga media online, dan yang belakangan kita lihat ada media sosial. Mungkin kalau ibu-ibu bapak sini, saya pikir sudah memahami itu, dan jelas akun-akun media sosialnya sudah ada untuk saat ini. Baiklah, mungkin kita mulai saja uh, kesempatan ini. Uh, Kita ingin mentransformasikan artikel atau penelitian menjadi artikel populer di media massa. Jadi ibu-ibu, bapak, kita share. Bentar. Ini di Press. Nah uh, ini yang perlu, ini untuk sebagai pemuka wacana kita, bagaimana sebetulnya kenapa kita perlu untuk mempublikasikan katakanlah hasil-hasil penelitian yang ibu-ibu lakukan di kampus, supaya kita bikin semacam artikel populer. Yang pertama, tentu yang paling dipahami bagaimana kita hasil penelitian itu bisa disampaikan kepada publik dan dikenal oleh berbagai pihak. Karena kita selama ini kita lihat memang yang sering terjadi itu kan hasil penelitian itu sampai kepada penerbitan jurnal ataupun yang lainnya, sehingga hasil-hasil penelitian itu tidak termanfaatkan secara maksimal. Kalau kita di peternakan dulu, apapun jenis limbah ataupun biji-bijian sudah diteliti oleh mahasiswa peternakan atau dosen peternakan. Cuma hasil dampak dari impact dari hasil penelitian itu saya pikir sampai sekarang belum sepenuhnya bisa ditermanfaatkan. Padahal kita tahu masyarakat ataupun peternak, katakanlah gitu, jelas akan membutuhkan itu, terutama dari segi pakan misalnya kan, mereka butuh hasil penelitian itu minimal untuk mengurangi kebutuhan pakan, biaya pakan yang hampir sampai 70 atau 60 dari produksi ASP itu. Yang lainnya tentu bagaimana kita hasil penelitian itu bisa diketahui oleh publik secara umum. Dan yang terpenting juga bagaimana ini bentuk reputasi ataupun pengakuan peneliti dan lembaga institusi di masyarakat. Ini penting dan ini akan berdampak juga kepada kita ke depannya. Tapi yang penting juga bagaimana sekarang ini perguruan tinggi tidak lagi menjadi menara gading, sehingga hasil penelitian itu memang berdampak pada masyarakat. Tentu seperti apa yang disampaikan Pak Ujang Khairul tadi, ada juga insentif yang kita dapatkan di situ.
dari kalau di UNAN ada LPPM yang juga sudah mengalokasikannya dulu sejak berapa tahun lalu. Memang kita juga sudah melakukan juga hal-hal seperti ini seperti apa yang disampaikan Pak Ujang dulu. Kita tahun 2019 dulu difasilitasi oleh Pak Uyung waktu itu untuk membuat sebuah kelas jurnalistik yang satu minggu waktu itu dilaksanakan di LPPM. Nah, salah satunya pesertanya adalah Pak Ujang Khairul, ada juga Dewi PK, Bu Dewi PK, dan lain-lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang jadi pertanyaan yang sering kita temukan dalam beberapa, katakanlah, dalam beberapa pertemuan yang selama ini kita ikuti. Bisakah tulisan ilmiah itu dipopulerkan? Sebetulnya apapun bentuk tulisan bisa kita populerkan sebetulnya, termasuk hasil-hasil penelitian yang ibu-ibu lakukan selama ini. Gitu. Cuma memang yang jadi kendala tentu bagaimana gaya tulisan itu lebih sederhana dan termasuk penulisannya. Artinya kosakata yang disampaikan itu lebih sederhana dan pesan yang kita sampaikan agar pesan yang kita sampaikan mudah dipahami. Memang yang jadi persoalan ini pemahaman ini karena kita tahu kalau industri pers itu kan pembacanya itu bukan di kalangan akademi saja, itu di kalangan guru ataupun yang lainnya, tapi keseluruhan pembacanya mulai dari katakanlah dari presiden katakan itu sampai kepada cleaning service dan lainnya. Dengan begitu mereka paham apa yang kita sampaikan dan pesan yang ingin kita sampaikan tersebut juga bisa mereka pahami itu. Oke, mungkin itu sebagai pembuka. Dan ini halaman yang kita sampaikan di PAD hari ini. Kita punya kolom teras utama di pojok kiri bawah itu adalah diisi oleh akademisi yang dari UNAN ada, Pak Yonaliza kemarin juga ada, dan beberapa katakanlah dosen-dosen UNAN yang sudah sesuai dengan kualifikasi yang kita harapkan. Salah satunya memang di sini kita memang akan menyaring sekali penulis-penulis yang akan kita sampaikan. Intinya di sini mereka minimal untuk akademisi adalah doktor, karena kita ini halaman depan, jadi tentu yang menulis tentu orang-orang terpilih juga yang kita lakukan. Nah ini, dan kita untuk kampus, kita ada juga laman kampus setiap hari Minggu mengakomodir kegiatan-kegiatan berita kegiatan di kampus. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Ujang, Pak Oyon menulis soal longsor kemarin di Sumbar. Ini juga bagian dari tanggung jawab moral lah sebagai seorang profesor sesuai keilmuan beliau terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat itu. Kemarin longsor dan waktu itu memang salah satunya Pak Yonariza, Prof. Yonariza membuat tulisan di teras utama, dan juga ada beberapa juga profesor lain yang juga menulis ini. Kita memintanya, ada yang memintanya langsung, ada yang beberapa penulis yang menulisnya langsung. Di sini juga ada juga contoh-contoh yang kita bikin. Ini juga dari pertanian, sosek, ini apriansi kan, dan juga ada Vika kan. Kalau apriansi mungkin terkait dengan hasil penelitiannya soal kopi gitu kan. Dan juga ada Rika Riance terkait dengan hari koperasi yang juga disalikan dari hasil penelitian beliau dikaitkan dengan kondisi koperasi hari ini seperti apa. Artinya di sini sudah ada yang memulai dari sosek sendiri. Tentu kita berharap lah ada penulis-penulis lain yang dari sosek
untuk menuangkan pemikiran beliau terkait dengan keilmuan masing-masing. Dulu ada juga, karena kita tahu sostek ini kan banyak keilmuannya di situ, dan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan kita juga beberapa kali minta menjadi narasumber. Dan kita di Padang Impres juga punya online pade.co. Di sini kita mengakomodir juga tulisan-tulisan yang ada dicetak, kita terbitkan di online. Jadi kalau ibu-ibu bapak menulis, ada di online juga, dicetak juga. Secara umum ini yang membedakan bagaimana sebetulnya artikel ilmiah itu dengan artikel populer. Tentu kalau artikel populer ilmiah mungkin ibu-ibu sudah, bapak-bapak sudah paham lah seperti apa kondisinya itu. Nah mungkin sudah keseharian dari ibu-ibu atau bapak-bapak terkait dengan itu. Bagaimana tujuannya, informasi dan lainnya. Tentu yang paling mendasar itu bahasanya itu adalah bahasa teknis sekali. Dan itu untuk kalangan akademisi mungkin itu hal yang biasa itu kan. Tapi bagi kita di media tentu tidak semua orang paham dengan tulisan-tulisan ilmiah tersebut. Ada metode, ada peneluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Tapi yang khusus untuk populer, yang seperti apa yang disampaikan tadi, strukturnya lebih fleksibel. Jadi tidak terlalu panjang, bahasanya sederhana dan menarik. Mungkin ini dasar-dasar yang perlu kita jadikan pemikiran seperti apa antara ilmiah dengan populer tersebut. Ini ada hasil penelitian, hasil jurnal, ditransformasi menjadi sebuah tulisan ilmiah populer. Kita lanjut. Nah, ini sebetulnya gambaran artikel populer itu tidak jauh-jauh beda betul dengan artikel ilmiah, tapi tentu dari sisi bahasa yang paling mendasar, bagaimana kita bisa mengadopsi bahasa-bahasa ilmiah itu menjadi bahasa-bahasa populer. Saya yakin kalau ibu-ibu atau bapak sudah memulai, saya yakin bisa dilakukan. Dulu awal-awal dulu Pak Isilbert mungkin bagian dari Fakultas Pertanian yang belakangan menjadi Pateta. Beliau awal-awal dulu tulisan yang ditampilkan itu sangat terlalu ilmiah itu. Dan kita juga kalau seandainya katakanlah kalau kita sebagai seorang yang berlatar belakang di situ mungkin paham dengan apa yang disampaikan. Tapi kalau kita itu yang kita terbitkan di media, pasti orang tidak terlalu memahaminya. Dan pada akhirnya setelah kita editing dulu menjadi bahasa-bahasa minimal, bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat secara umum, dan beliau dari situ bisa belajar, dan pada akhirnya sekarang sudah banyak tulisan-tulisan beliau yang diterbitkan di media lokal, mungkin ada di media nasional juga dengan bahasa-bahasa yang sudah populer itu, yang lebih ringan. Memang kendalanya yang kita hadapi sekarang ini beberapa kasus memang tulisannya masuk itu sangat ilmiah sekali. Salah satu contohnya memang dari si judulnya kadang judul jurnal atau judul penelitian itu dijadikan juga judul sebuah artikel, dan pada akhirnya kita editing dan kita sesuaikanlah dengan pemahaman ilmiah populer sehingga judulnya lebih menarik. Nah, itu intinya di situ ada pendapat tulis mungkin terkait dengan sudut pandangnya terkait salah satu persoalan. Lalu ada alasannya kenapa beliau menulis soal itu. Artinya tentu harus ada pernyataan atau bukti-bukti yang mendukung terkait itu. Intinya memang kuncinya memang di bahasa. Mungkin di sinilah
ibu-ibu atau bapak-bapak agak lebih bekerja keras sedikit untuk mengganti ataupun menyesuaikan bahasanya sehingga secara umum mudah dipahami oleh pembaca secara umum. Oke, kita lanjut. Ini strukturnya juga tidak jauh beda juga dengan artikel ilmiah, cuma seperti tadi yang penting itu salah satunya adalah judulnya menarik. Karena kita tahu ya, orang akan membaca koran itu kan hanya butuh atau media itu kan tidak berapa lama. Artinya mereka di situ butuh waktu yang sangat singkat dan jadi yang daya penariknya itu adalah judul. Kalau judulnya memancing minat pembaca, pasti mereka akan tertarik. Disinilah bagaimana skill seseorang bisa membuat sebuah judul yang menarik untuk dipelajari ataupun dibaca. Lalu konteks atau masalah yang ingin dipecahkan. Mungkin kalau yang penting itu tentu masalah apa yang ingin dipecahkan. Mungkin yang terjadi di lapangan hari ini untuk soal pertanian, apa yang ingin kita ulas dan kita tawarkan solusi-solusinya. Nah, itu pendahuluannya. Dan kesimpulan di sini memang lebih kepada bagaimana sebuah tulisan itu atau artikel itu kesannya ada dan nanti bisa kesimpulan itu bagaimana pemerintah daerah ataupun pihak berkepentingan bisa mengambil pembelajaran dari tulisan yang kita sampaikan tadi. Oke, lanjut. Ini yang paling penting juga seperti apa yang disampaikan Pak Ujang tadi. Karena media ini kan pembaca itu kan tidak semuanya satu aliran gitu. Misalnya kalau Padang Express mungkin lebih kepada menengah ke atas. Jadi pembaca-pembacanya itu memang memahami lah tulisan-tulisan yang berbau ilmiah atau seperti apa, tapi tentu dengan katakanlah dengan bahasa yang mereka pahami. Artinya berbeda dengan Kompas ataupun yang lain-lainnya ataupun Pos Metro misalnya. Kalau ibu-ibu menulis soal persoalan opini kriminal mungkin bisa dikirim ke Pos Metro atau seperti apa. Nah, berbeda kalau di Pade, tentu pembacanya lebih menengah ke atas. Itu yang ini penting yang kita pahami, nanti kita bahas dalam diskusi. Ini yang cara menarik pembaca tadi. Mulai ada yang dari pertanyaan atau fakta di lapangan, misalnya kejadian-kejadian yang kita tahu di lapangan. Contohnya Pak Yonariza tadi ada gelodo misalnya. Mungkin kalau kita berpikiran agak sempit itu apa urusannya dengan pertanian misalnya kan jalan putus di Lembah Hanai apa yang hubungannya dengan pertanian. Namun kita harus paham juga bahwasanya semua persoalan-persoalan itu pasti akan ada ujungnya dengan pertanian. Mungkin nanti kalau dari Padang luar jangkut sayur ke Padang tentu jalan putus tentu akan melahirkan biaya ekonomi tinggi. Nah, itu yang perlu dikaji juga. Dan juga di daerah-daerah bencana, Galodo yang ada di lereng Gunung Merapi, di situ kita lihat juga dampaknya dari sektor pertanian juga sudah dikaji dulu kemarin. Juga BNPB kemarin sudah juga saya dengar juga sudah ikut juga. Dampaknya tentu ke lahan pertanian yang sampai hari ini belum sepenuhnya bisa digarap ulang, bahkan tidak bisa digarapkan ulang karena lahan yang sudah ada itu tertimbun dengan pasir abu vulkanik. Ini bisa kita lihat di lapangan. Ini bisa juga seperti yang sering jadi pertanyaan-pertanyaan, contohnya LGBT paling banyak di Sumbar.
tulisan-tulisan itu menjadi daya tarik juga bagi pembaca itu. Lanjut, kita lanjutkan. Ini lalu bagaimana kita memilih topik yang relevan? Tentu yang paling penting sekali bahwasanya seperti itu harus berdampak langsung atau dengan persoalan-persoalan di masyarakat misalnya. Jadi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak melakukan penelitian yang dampaknya langsung kepada masyarakat, saya yakin itu bisa dijadikan sebuah topik, sebuah tulisan, artikel, tentu dengan di samping hasil penelitian data-datanya juga lengkap, ada BPS semacamnya, itu bisa kita olah menjadi sebuah tulisan yang bagus. Yang karena ini space-nya terbatas di media itu tentu juga akan biasanya kalau di Padang Epres maksimal berapa kata semacamnya gitu kan. Jadi tidak perlu kita dalam sebuah tulisan itu membuat ulasan yang terlalu detail atau teknis. Jadi hal-hal yang sangat dibutuhkan masyarakat itu yang perlu didorong untuk ditulis di sana. Dan satu hal yang penting, kita harus fokus dalam pembuatan tulisan tersebut. Artinya tulisan kalau sudah dua atau beberapa temuan yang kita lampirkan dalam hasil penelitian itu pasti akan tidak fokus dan pada akhirnya pembaca akan ragu kemana arah lisan yang akan kita sampaikan. Selanjutnya, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Seperti tadi, tidak terlalu panjang, berbelit, dan lainnya. Yang juga, seperti tadi, kalau seandainya ada istilah-istilah ilmiah, tidak salah ibunya, haruslah hatinya kita artikan apa penjelasan dari istilah-istilah ilmiah tersebut, sehingga orang paham dari apa yang ingin kita sampaikan tersebut. Lanjut, ini ini juga penting karena kita di media aktualitas sebuah artikel itu sangat penting. Kalau seandainya artikel itu sudah sesuai dengan kondisi hari ini, pasti kita akan prioritaskan. Misalnya kejadian-kejadian, misalnya ada bencana hari besar maupun isu-isu yang lain di bidang pertanian misalnya. Lanjut, ini penting kalau ibu-ibu seperti tadi yang saya sampaikan tadi, kalau ibu-ibu atau bapak-bapak nanti akan menuliskan sebuah artikel atau mengirim sebuah artikel, yang paling penting ibu pahami adalah gaya dan konsep penulisan di media masing-masing. Karena antara satu media dengan media lain itu pasti akan berbeda gaya penulisannya. Misalnya kalau Pak Ade seperti apa, Singgalang seperti apa, dan juga konsep media itu seperti apa. Apakah kecenderungannya ini media politika, ekonomika, kriminal, dan lainnya. Itu kita harus paham. Yang tentu salah satu yang ingin memahami itu tentu kita bisa ketahui dengan membaca beberapa buah artikel lah dalam sebuah media itu. Kita baca dulu kemana arah konsepnya, gayanya seperti apa, kita bisa mengadopnya di situ gitu. Yang penting juga adalah tulisan itu harus up to date. Yang penting kita pahami juga orang yang menulis sebuah artikel di media itu pasti banyak yang akan masuk gitu kan. Disinilah tantangan juga bagi penulis bagaimana mereka harus sabar menunggu kesempatan gitu. Terkadang kita sudah menulis berapa kali tulisan namun tidak terbit, pada akhirnya kita akan malas ataupun tidak ingin lagi menulis itu. Sebetulnya itu sebuah kerugian bagi kita. Bisa saja katakanlah redaktur ataupun yang berkaitan dengan situ melihat bagaimana keseriusan kita dalam menulis sebuah
tulisan. Namun kalau seandainya nanti sudah berulang-ulang kali tidak juga, mungkin kita harus mengevaluasi gitu, apakah tulisan yang tidak cocok atau seperti apa. Nah, memang kalau di media lokal yang salah satu kekurangannya adalah mereka tidak memberikan respon terhadap tulisan yang masuk. Kalau media nasional dikasih beberapa item, tulisan Anda ini belum sesuai dengan konsep kami, gaya tulisan kami. Nah, kalau di lokal itu tidak ada. Jadi salah satu cara mengantisipasinya bagaimana kita punya koneksi ke media masing-masing. Minimal kita tahu bagaimana nasib tulisan yang kita kirimkan tersebut. Ini salah satunya dari ini Aprianisi mungkin lebih, ini salah satu contoh bagaimana hasil sebuah penelitian atau jurnal bisa kita adopsi menjadi sebuah tulisan yang menarik untuk dikembangkan dan dibaca oleh masyarakat. Oke, lanjut. Ini salah satu quote kita hari ini, bahwasanya setiap tulisan adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Artinya mulailah dari sekarang. Lanjut, ini kita tunggu tulisan bapak-bapak, ibu-ibu di Padang Press. Lewat kita punya maksimal itu opini 700 kata. Namun kalau seandainya menarik, tentu kita beri keleluasaan di situ. Oke, terima kasih. Banyak maaf, dan kalau ada yang kurang mungkin bisa kita lanjutkan dari sisi diskusi. Terima kasih, kita serahkan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Romi, tercerahkan kita ini dengan paparan dari Pak Romi, mulai dari mengapa penting menulis artikel populer ya Pak ya, tidak hanya fokus pada artikel ilmiah. Tadi juga sudah disampaikan, tentu saja ada perbedaan yang cukup signifikan antara penulisan artikel populer dengan artikel ilmiah. Ya, jadi kalau artikel populer bahasanya disederhanakan, tergantung dengan audiens ya Pak ya. Lalu gaya penulisan juga tentu tidak baku, tidak pakai Harvard atau apa style ya. Tapi tetap saja di dalam artikel populer harus ada pendapat ilmiah, ada bukti ilmiah, dan bahasa yang pasti harus mudah dipahami oleh para audiensnya. Terima kasih Pak Romi. Tadi saya kasih waktu 15 menit, tapi sekarang sudah hampir 25 menit. Tidak apa-apa, Pak. Kita udah koordinasi dengan panitia. Karena memang sangat menarik sekali yang Bapak sampaikan. Jadi saya pun terpana-pana mendengarkan. Saya belum pernah menulis artikel populer, Pak. Challenging buat saya. Terima kasih. Dan tentunya juga bagi para Bapak Ibu peserta webinar yang lain jadi hal yang menarik. Sesi selanjutnya adalah pemaparan dari narasumber kita yang kedua. Jadi Bapak Ibu yang punya pertanyaan untuk Pak Romi, silakan dituliskan dulu pertanyaan di kolom chat. Nanti saya akan rekap atau nanti kita beri kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Ya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan masuk kepada sesi selanjutnya, yaitu narasumber kita, Prof. Yonariza, seorang guru besar dari Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Prof. Yon, siap? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Saya Boni. bacakan dulu Pak ya, biodatanya boleh Oke, Pak. siap. Oke, silakan. Tak kenal Keren. maka tak sayang. Kalau saya mas sudah kenal luar dalam Pak Yon. Enggak, luarnya aja Masih Pak. keren. Bos. Ya, Prof. Yonariza, lahiran dari Kubu ya Pak ya, di Ragam 5 Orang Mei Bu. 1965 dengan bidang ilmu spesifikasi bidang manajemen sumber daya hutan. Beliau menyelesaikan S1 sarjana di Fakultas Pertanian Universitas Andalas di bidang ekonomi pertanian. Lalu untuk magister S2 beliau diselesaikan di Ateneo de Manila University di Manila.
Filipina. Dalam bidang kalian Social Development Studies. Dan terakhir, doktor beliau diselesaikan di Asian Institute of Technology AIT Bangkok, Thailand. Dalam bidang Natural Resources Management. Publikasi beliau, Bapak Ibu tinggal klik Yona Riza di Google Scholar, itu langsung keluar ya Pak Yon ya. Banyak sekali. Ya, banyak sekali, dan beliau juga sudah menjadi pembicara di berbagai event internasional dan juga nasional tentunya. Sudah tidak diragukan lagi. Jadi saya pikir Bapak Ibu peserta webinar ini juga mahasiswa tampaknya Pak. Saya wajibkan mahasiswa bimbingan saya untuk hadir di acara pagi ini Pak. Jadi tentunya untuk tulisan ilmiah akan sedikit berbeda karakternya dengan artikel populer yang sudah disampaikan Pak Romi tadi. Untuk itu kita siapkan catatan bagi Bapak Ibu, ini penting sekali. Dan kita bisa share juga sebenarnya nanti PPT-nya kepada Bapak Ibu. Untuk itu kita berikan waktu kepada Prof. Yonariza untuk memaparkan materinya. Silakan Pak. Terima kasih Bu Boni. Cek dulu ya. Saya mau share screen. Apakah bisa dilihat? Siap. Enggak ya? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di slideshow Alhamdulillah. kan? Mohon izin. Ah, Di slideshow kan? baik. Terima kasih. Udah berubah? Yap. Good. Udah. Nah, baik, terima kasih. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hari ini kita dapat bertemu lagi dalam forum akademik ya di Departemen Sostek, dan juga ini kita buka untuk umum sehingga kita bisa saling berbagi dengan masyarakat ya dalam memanfaatkan ilmu-ilmu yang ada pada kita. Salam salam untuk arwah yang kita yang besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang sama kita hormati, tadi kalau masih ada Pak Dekan Fakultas Pertanian yang diwakili oleh Pak Wadik II, dan Ibu Kadep, ya masih alhamdulillah, Ibu Kadep Sosek, Ibu Dr. Rasnah, dan Bapak Ibu dosen, mahasiswa, juga pada peserta ya, baik yang dari UNAN, dari luar UNAN juga saya banyak beberapa kampus yang sudah tadi alhamdulillah telah bergabung di sini. Jadi masalah kita adalah banyak kemudian kita yang tidak menulis atau lambat menulis atau macam-macam lah, akhirnya banyak tugas-tugas kita yang pokok, yaitu tugas ilmiah kita uh, terlalaikan. Nah, saya kemarin dengan Bu Dian, dealnya gimana? Bu Dian, saya mau bicara apa gitu kan? Nah, kata beliau, gimana Pak kalau cerita tentang pengalaman penggunaan AI saja ya, AI Artificial Intelligence dalam penulisan ilmiah. Kalau yang materi-materi lain dalam penulisan ilmiah kita udah biasa lah ya, udah banyak. Gini agak baru ya, tentang adanya teknologi yang sudah banyak dipakai orang. Jadi dengan teknologi ini sepertinya mencoba mengatasi apa yang kita selama ini rasakan sebagai masalah dalam menulis ya. Juga akhirnya banyak juga guru besar yang tidak keluar bukunya, ya, tidak keluar bukunya aja. Lektor juga begitu ya. Kalau dosen-dosen kita kan gitu ya, tidak keluar bukunya, tidak keluar tulisan ilmiahnya. Nah, masalah kita ini sepertinya dipikirkan juga oleh para ahli AI ya, ahli informasi teknologi. Mereka kemudian mencoba mengembangkan satu bentuk teknologi yang kita sebut dengan kecerdasan buatan, di mana mereka menghimpun semua ilmu itu, semua publikasi itu ke dalam satu platform, lalu mereka olah, kita bisa menggunakan, kita bisa panggil, kita sudah pakai dengan keperluan kita. Jadi itu sebabnya kita coba hari ini memaparkan tentang bagaimana pemanfaatan AI ini. Tentu nanti kita akan bisa bayangkan, akan ada banyak juga kontroversi ya, dan sebagainya. Nah, saya juga yakin Bapak Ibu sebagian telah menggunakan juga dalam berbagai keperluan ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut aja mungkin. Jadi hari ini saya pertama akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana platform-platform yang ada tentang penggunaan AI ini, kemudian apa manfaat kita menggunakan AI ini, lalu kita akan coba sedikit demonstrasi ya, demonstrasi dalam penggunaan salah satu platform AI dalam menulis. Ya, kira-kira tiga itu poin yang akan saya sampaikan hari ini. Baik, sebelumnya supaya nggak jauh saya nyasar ya, saya katakan dulu, saya bukan ahli AI ya, saya hanya pengguna pemanfaat pemula juga ya dari teknologi ini untuk keperluan pekerjaan-pekerjaan kita di kampus. Jadi supaya nanti harapannya nggak terlalu tinggi untuk saya, kita
yang berbagi sedikit pengalaman. Mungkin juga Bapak Ibu nanti saling berbagi kita dalam penggunaan AI ini. Lanjut, kalau sekarang kita lihat di berbagai medsos muncul berbagai iklan yang menawarkan kepada kita untuk memberikan pelatihan, ya, menggunakan platform AI untuk menulis, ya. Misalnya di sini ada si Denny Santoso ini menawarkan tentang penggunaan chat GPT, ya, dalam menulis pakai buku atau apa nanti, ya, sama buku, ya. Nah, ini mereka tawarkan pelatihan lalu kita diminta membayar, kira-kira gitulah. Terus juga sekarang makin banyak artikel-artikel yang diterbitkan orang sekaitan dengan penggunaan AI ini, dan ada banyak sekali platformnya, dan juga malah ada dosen yang sekarang juga memberikan pelatihan kepada mahasiswanya penggunaan AI ini sehingga membantu mahasiswa dalam penulisan tugas akhirnya. Di sini mereka coba menggunakan ChatGPT dan Bard AI, ya. Jadi Bapak Ibu mungkin akan makin biasa dengan istilah-istilah itu nantinya. Juga kajian-kajian makin banyak sekarang menilai bahwa kalau mahasiswa itu tidak menggunakan AI, dia belum dianggap sebagai generasi yang masuk ke generasi apa namanya RI, ya, revolusi industri 5.0, ya, gitu kira-kira, era society, ya, 5.0. Jadi kita didorong untuk menggunakan platform ini dalam keperluan ilmiah, ya, termasuk juga tugas-tugas akhir mahasiswa kita. Dan juga sebagian orang telah mulai mengkaji, meneliti seperti apa sih sekarang penggunaannya di kampus oleh mahasiswa dan sebagainya. Jadi ini menjadi kajian yang dikaji oleh banyak pihak, ya, banyak pihak, baik orang pendidikan, orang ahli teknologi informasi dan sebagainya. Dan bagi eh, juga tentunya juga banyak di jurnal ilmiah yang sekarang mungkin di Scopus itu yang terbitan oleh Elsevier itu yang menceritakan atau mengkaji tentang ini, artikel-artikel mutakhir yang sekarang Bapak Ibu mulai banyak di masalah booming, ya, di berbagai jurnal yang menceritakan tentang penggunaan ini. Nah, bagi publisher sendiri seperti Elsevier yang cukup terkenal itu, ya, juga mereka telah menggunakan keluarkan kebijakan tentang penggunaan alat ini dalam menulis ilmiah. Bagi mereka yang penting itu kalau kita menggunakan dibantu oleh AI harus ada deklarasi, ya, di bagian akhir artikel kita sebelum kita tutup dengan referensi, apakah itu book chapter atau apakah itu artikel ilmiah. Kita harus nyatakan di situ bahwa artikel ini ditulis menggunakan AI. Nah, dijelaskan untuk keperluan apa AI digunakan. Apakah mengolah data, apakah membuat referensi, atau membuat parafrase, atau membuat paragraf, atau gaya, dan sebagainya. Itu kita nyatakan di dalam deklarasi yang akan kita buat di artikel kita. Jadi, artinya apa? Tentu ya ini tidak bisa lagi kita elakkan Bapak Ibu, ya. Ini sudah menjadi bagian global, dan sekarang penggunanya itu luar biasa banyaknya. Dan demikian dia menjadi bisnis juga nanti. Kita lihat ya ada bisnis yang berkembang dengan teknologi ini, ya. Itu kita sebagai pengguna harus membayar pastinya. Oke, baik. Ini sedikit pengantar kita tentang perkembangan ini, dan tentu banyak lagi Bapak Ibu artikel-artikel yang relevan. Tapi intinya adalah bahwa ini teknologi yang mungkin kita elakkan. Kalau Bapak tidak menggunakan, Bapak akan dilindas, ya. Otomatis tentu juga ada kita harus mau akan keep update, ya, atau mau kita harus keep in apa namanya ikut perkembangan teknologi ini. Baik, juga banyak sekarang di berbagai apa namanya di YouTube panduan-panduan penggunaan AI, ya, dan sebagainya. Minimal sekarang kita sudah harus familiar dengan beberapa platform, ya, platform AI. ChatGPT itu sudah salah satu yang sangat umum dipakai orang. Saya akan lihat kan ada beberapa platform. Nah, semuanya Bapak Ibu banyak sekali, ya. Saya sanggup juga membuka semuanya. Ada yang punya Microsoft, punya Google dan sebagainya. Ada ChatGPT mungkin yang sudah biasa, ya. Ada lagi AI Thor, ya, AI Thor. Karena dia adalah sifatnya bisnis, semuanya berbayar Bapak Ibu. Ada yang free tentunya, tapi tentu dengan fasilitas dan layanan sangat terbatas, ya. Kalau Bapak Ibu membeli, beli aja tahunan, jangan bulanan, ya, karena tahun lebih murah. Ini AI Thor namanya, jadi juga satu platform yang digunakan. Saya gunakan yang Genie, inilah Genius, ya, artinya menggunakan kata-kata intelijen itu tadi. Kalau Genie, saya pakai Genie, itu kita bayar bulanan $30 per bulan. Kalau kita bayar tahunan menjadi $12 jatuhnya per bulan, ya, kalau kita bayar tahunan. Jadi semuanya berbayar. Uh, ada Gemini Bapak Ibu kalau ingin membuat PowerPoint dan sebagainya itu dengan satu apa kalimat saja Bapak Ibu akan keluar dengan satu PowerPoint yang mereka susun, ya. Nanti Bapak Ibu yang akan melihat kesesuaiannya dengan keperluan kita.
Lagi yang baru lagi Award Jenny. Bapak Ibu bikin buku dan sebagainya itu silakan ya. Banyak pilihan-pilihan untuk menggunakan platform GI ini dalam menulis ilmiah. Oke. Eh, Tadi saya gunakan Gamma ya AI untuk menulis kalau kita membuat apa namanya eh, apa PowerPoint misalnya kan. Nah, itu yang pertama tadi saya kenalkan berbagai platform AI yang biasa dipakai orang dan punya berbayar ya. Walaupun ada yang gratis tapi sangat terbatas layanannya. ChatGPT sekarang juga sudah berbayar ya. Bapak Ibu bisa melihat apa akses apa namanya layanan yang diberikan. Setelah Bapak Ibu mengambil beberapa paket yang berbeda ya, apa yang gratis, apakah yang berbayar. Itu akan berbeda lagi apa namanya harganya. Nah, lalu sekarang eh, apa aja yang dapat dibantu oleh AI ini kalau kita dalam menulis ilmiah? Itu pertanyaan kan. Apa yang dapat dibantunya? Saya juga belum sempat eksplor semuanya. Nanti bisa Bapak Ibu lihat sendiri juga nanti ya. Jadi yang penting di sini katakan bahwa AI telah merevolusi dunia akademik, termasuk penulisan ilmiah, dan AI menawarkan berbagai peran, Bapak, peran ya, dan manfaat yang penting dalam proses penelitian dan penulisan, itu katanya. Oke. Eh, Sebagai namanya juga asisten ya, dia bisa diminta mengumpulkan data, ya, juga bisa membantu kita mencari dan mengorganize data dari berbagai sumber, cepat dan efisien, juga mampu menganalisis dan juga membuat pemodelan. Ya nanti tergantung juga platform mana Bapak Ibu pilih ya. Beda-beda platform juga beda lagi apa namanya layanannya. Dia bisa menciptakan teks ya Bapak Ibu. Nggak usah khawatir membuat kalimat ya. Dia akan buat sendiri untuk Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan kita. Juga dia bantu mencari ide, gagasan-gagasan yang perlu kita mungkin kembangkan lebih lebih jauh ya. Itu kita mau kaji sebagai topik baru kita. Silakan. Dan juga dia membantu kita dalam menyunting, mengedit ya. Ya, kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris secara apa mengedit grammarnya, kemudian mengecek plagiarisme. Ini yang sering ditanyakan orang, Pak Yon, kalau kita pakai ini nanti tertuduh masuk apa nah plagiarisme? Tidak, Bapak Ibu. AI ini bisa menawarkan bermacam-macam bentuk paragraf. Ya apa ya satu ide dengan programnya bisa dibuat berbagai style ya, sehingga tidak mungkin dia mirip dengan yang lain ya, tidak mungkin dia akan ada similaritasnya ya. Juga format Bapak Ibu kalau menulis pustaka biasanya kan kita harus ikut dengan style ya. Bapak Ibu mungkin biasa dengan style pustaka ada namanya Asia apa, American Psychological Association Style apa ya atau MLA Chicago IEE, cuma itu kan lebih biasa bagi kita ya. Nah ini dia kita dasar repot dia akan buatkan sendiri ya. Eh, Format-format apa namanya format artikel juga, format pustaka juga. Dengan demikian itu kita akan makin efisien menulisnya ya. Dan kita lebih cepat. Kalau tadi kita masalah dalam menulis, nah ini akan dibantu lebih cepat karena mereka telah membaca banyak artikel lalu itu yang ditawarkan ke kita. Jadi sekarang ini berubah lagi cara kita bekerja. Kalau dulu kita baca dulu banyak-banyak baru kita tulis. Kalau sekarang mungkin kita balik. Tulis dulu dengan bantuan AI, baru kita cek lagi. Nah, ini harus kita cek Bapak Ibu ya. Rujukan yang diberikan AI ini harus kita cek. Supaya kita apa namanya, tidak mengandalkan dia aja yang bekerja, yang namanya penulisan kitab kita yang menjadi autor utamanya. Dia hanya pembantu. Ingat itu ya. Demikian bisa meningkatkan efisiensi, meningkatkan akurasi, dan juga meningkatkan produktivitas kita sebagai dosen, sebagai peneliti, sebagai penulis jurnal, wartawan, juga sebagai baik di tulisan-tulisan ilmiah populer atau tulisan ilmiah atau tulisan populer lainnya. Jadi dengan demikian, sebenarnya dia dapat mudah diakses ya, dan juga dapat zaman otomatis dan ringkasan. Jadi Bapak Ibu kalau membuat artikel, Bapak buat dulu artikelnya lengkap, nanti terus suruh dia bikin apa? Abstrak. Nah, dia mampu bikin abstraknya. Ya. Dan juga tadi juga inovasi-inovasi yang bisa ditawarkannya itu kita bisa terbantu ya mencari peluang-peluang penelitian. Baik, nah ini tadi saya katakan beberapa yang dipakai orang, misalnya ChatGPT itu bisa membantu kita dalam model bahasa besar ya. Jadi artinya bisa mengakses teks dan menjawab pertanyaan. Bapak Ibu tinggal menanyakan aja. Coba jelaskan siapa itu Bu Foni. Nah, dia akan jelaskan itu. Foni itu adalah ini. Pastikan Bapak Ibu ada di apa ya? Bapak Ibu ada di berbagai eh, apa namanya di web ya, tadi di online sumber-sumber yang online ya. Jadi juga dia membantu rekomendasi apa namanya
memberikan literatur Bapak Ibu, kalau menulis artikel lalu cari literatur, suruh jadi cari apa nih rujukannya. Nah, dicari kan gitu. Jadi kita lihat di demonya ya. Juga tadi saya katakan dia software untuk mengkoreksi bahasa ya. Kesalahan-kesalahan bahasa langsung dia perbaiki nanti. Jadi banyak yang bisa dibantunya. Cuman ini yang penting Bapak Ibu, ini adalah teknologi ya, dia hanya alat ya. Dia namanya artifisial ya, buatan apa namanya kecerdasan buatan. Tentu dia tidak punya pertimbangan etika, dia hanya logika, algoritma ya. Itu aja yang dipakainya. Jadi kalau etika dan apa itu kita yang guna. Dengan demikian di sini diingatkan kita kalau kita menggunakan bantuan, ingat ya, bantuan AI ini, maka kita sebagai pengguna itu harus bertanggung jawab seluruh yang berhubungan dengan etis, ya, etika dan sebagainya dalam artian dia. Jadi bukan AI yang tidak bisa kita salahkan, tidak bisa. Ya, AI tidak bisa kita salahkan untuk memberikan data yang tidak akurat, ya. Kalau memberikan pernyataan yang tidak tepat, itu semuanya adalah tanggung jawab kita sebagai autor. Ingat, dia bukan autor, bukan pula co-autor. Dia hanyalah sebagai asisten ya. Di artikel kita dibantu oleh AI. Lalu juga untuk memastikan uh, kita harus mencoba menghindari itu menghindari memverifikasi dan sebagainya itu kita tanggung jawab ya jangan sampai ada informasi yang sesat ya. Juga kita harus atasi bias. Kita yang tanggung jawab untuk mengontrol semua kualitas ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita minta dia menulis tentang misalnya saya orang pertanian, suruh dia minta tolong bantu saya menulis tentang uh, energi nuklir. Bisa dibantu kan. Tapi saya tidak memastikan apakah yang ditulisnya itu betul tidak, ya kan? Tapi kalau saya minta dia nulis tentang apa namanya pemasaran hasil pertanian, nah, saya akan bisa cek, oh ini tidak betul nih. Ini kita yang milih. Nah, itulah tanggung jawab kita sebagai penulis dalam penggunaan AI ini. Jadi Bapak Ibu, antara kita dengan AI tentu harus berbeda peran kita ya. Ya, harus berbeda peran. Ingat itu ya. Dia adalah perannya adalah peran pembantu. Jadi kalau kita lihat dari berbagai aspek ini, di mana peran manusia dan di mana peran AI, dari misalkan pemikiran kritis, itu tetap kita yang ingin sebagai peran utamanya. Ya. Kita sekarang mau menulis tentang apa? Jadi kita Pak Romi ya, apalagi yang lagi tren sekarang, ya. Nah itu kita yang punya, kita yang pertanyakan, kita bantu dia mencari datanya. Nah, dia pendukung di situ. Kreativitas itu juga yang utama, dia hanya pendukung dan dalam analisis dia hanya memproses, tapi semua interpretasi adalah tanggung jawab daripada kita sebagai peneliti dan penulis utama ya. Jadi demikian singkat saja barangkali dapat kita katakan bahwa ini adalah suatu hal yang berarti ya bagi kita dan tapi kita harus memanfaatkan secara bijak ya untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian ilmiah kita. Namun demikian kita ingat di sini ini adalah peran manusia yang utama di situ ya, bukan peran AI-nya. Baik Bapak Ibu, ini sedikit gambaran ya tentang penggunaan AI dalam penulisan ilmiah. Kalau masih ada waktu Bu Peni, kita mau demo sedikit boleh Bu Peni? Silakan Pak Yan, masih ada 10 menit tuh Pak Yan. Oke. Jadi tadi kan ada yang mengeluh ya, aduh gimana nih, apanya belum kelar-kelar, tulisannya belum kelar-kelar ya. Nah sekarang ini saya menggunakan sekarang itu Genie AI ya, Genie AI. Jadi apa yang dia bisa bantu kita, mungkin Bapak Ibu telah menggunakan juga ya, sebagian saya telah menggunakan. Bagi yang belum, sedikit kita coba share aja, demokan ya, demokan ini jadi promosi jadi ya. Kenapa Bu Feni? Di layar. Ya, clear. Jadi ini namanya adalah aplikasi Genie ya, Genius AI ya. Bapak Ibu mau menulis, misalkan new dokumen ya Bu Feni ya. Ibu mau menulis tentang apa Bu Feni? Bidang Bu Feni itu loh. Contoh, Ya, gender. apa coba agak lengkap sedikit ya. Dia mintanya promnya agak sedikit panjang. Apa yang bisa dijelaskan? Gender tentang apa? Gender dan Um, rural development. gender and rural development ya. Contoh aja ya. Ya. Kita kan hanya punya ide bagaimana gender and rural development ya. Kita lihat dulu ini bagi dia cukup enggak apanya promnya apa namanya pemancingnya ya. Mau spesifik lagi mau di Indonesia atau mau di mana di negara berkembang East Asian country lah. ASEAN country atau East Asian country. developing country Ya, ASEAN country boleh. 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 Jadi sekarang Ibu ingin menuliskan tentang gender and
rural development in ASEAN countries. Ya, ini tentu. Oke, ini promnya Bu ya. Ini ide Bu Feni menulis ya. Ya, kata di sini first prom consider including important keyword. Apalagi keywordnya mungkin yang Ibu ingin katakan. Ini masih terlalu luas katanya. Kalau mau lebih spesifikan, Oh, itu in agricultural atau Indonesia, rural coba mungkin. di Indonesia. In Indonesia, oke. Atau dia, oh, oke. Indonesia. Dia minta beberapa keyword nih untuk bantu dia Ya, mencarikan ya. Itulah gender and rural development in Indonesia. Mungkin Ibu ini pernah pakai ini? belum. Oke, mungkin pernah ya, atau pernah lihat ya. Oke lah. Kita mulai suruh dia menulis ya. Nampak ya Bapak Ibu? Ya, Nampak Bu ini ya? Ya. Oke, terus. siap. Nah, sekarang ini kalimatnya. Nah, dia tawarkan ini Ibu Foni. Diterima nak? Indonesia is a vast archipelagic nation faces unique challenges in its pursuit of equitable rural development where gender dynamic play crucial role. Accept nak? Bu Foni nampak? Ya, bolehlah untuk standar saja. That's very general statement ya. Ya, itu contohnya ya. Kita accept dulu ya. Ya. Nah, dia akan tambah lagi tulisannya nanti. Jadi dia dan tulis. Nah, the intersection of gender, access to resources, and community participation have significant implication for the Ya. progress and sustainability. Oke, accept ya. Ya, Ini itu rujukannya. udah ada sumbernya Ada. dia ya. Stop dulu ya. Stop dulu ya. Hmm. Ini rujukannya. Ya. Ini ada Siskawati. Dia tulis Ya. di sini ya. Ramawati ini development of contextual learning prudal ya. Nah, ini ada 3 rujukannya nih. Ditawarkan ya. Nah, ini contoh ya. Dia create, generate kalimat. Oke, sekarang peneliti yang memastikan kalimat ini masuk nak dalam ilmunya gender atau sebagainya. Oke. Ya. Kalau enggak, Ibu pandu dia, ya, pandu dia. Misalnya, kalau Ibu mau beli spesifik, in particular, kalau Ibu membantu dia berpikir ya, in particular, saya kan Ibu mengarahkan dia untuk pertanian, misalnya kan, contoh ya. Nah, particularly atau apalah kalimatnya nanti bisa bantu kan. Dia Ibu suruh dia nulis ya, particularly in agricultural ya, bisa spesifik ya. Agricultural development. Nggak, suruh dia nulis lagi. Tunggu dia nulis. Nah, dia tulis begitu, Bu. Kita pancing kan, ini kita susunan kita lah ya. Kita yang punya kalimat utamanya. Yeah. Particularly in agricultural development is a central role it play in Indonesian rural economy and as noted majority of ya ini kalimat-kalimat yang dimunculkannya ya. Nah, relevan nggak dengan Ibu? Kalau nggak Ibu tukar lagi atau ganti lagi atau suruh dia memperbaiki. Bukan ini ya. Nah, dia langsung ke sini. Therefore, understanding and addressing the gender imbalances within this domain is paramount. Accept nak? Ya, boleh accept dulu. Sorry Pak Yan, Oke. berarti Nah, dia ngambilnya dari dia yang... akan terus, Oke, dia ngambil dia akan terus, Indonesia saja nih berarti ya? Kalau ya, berarti Talu... kan tadi kita skopnya kan keywordnya Indonesia tadi kan? Kan kita batasi keyword tadi. Namanya Ya, ini tapi sangat penting di tadi sini, kita minta. Nah, oke, siap ya. Ini contohnya Ibu ya. Sebentar Pak, Silakan kalau nanti. Talu sama Saris Satin ini juga Indonesia nih? Dah. Hah? Referensinya tadi berarti tiga-tiga dari Indonesia. Nggak bisa dimasukkan. Yang mana? Ya, kan referensinya. Contoh tadi. Ya, yang di bawah. Referensinya Nah. ya Siskawati, Talu, Ruteng ya lah Indonesia Ruteng itu di apa tuh? Nah, ini ya, ini Indonesia Indonesian juga Cash, Medical Education, ini juga yang di Rusian, tapi dia judulnya lain Indonesia nih. Iya. Nah, tadi kan soal referencing ya, referencing. Di sini Bapak Ibu lihat ada apa ya? American Psychological Association. Kalau kita menulis artikel kan tergantung jurnalnya, tergantung proceedingnya. Mereka bikin minta macam-macam style kan. Kalau Scopus, proceeding Scopus dia minta IEE, ya. Nah, ini langsung jadi otomatis jadi IEE Bu, dia pakai nomor. Nampak Bu Foni? Yep. Nah, oke, jadi kira-kira begitulah pekerjaan dia bantu kita. Nah, kalau kita buat kalimat, lalu kita perlu rujukan, kita buatnya kalimat, suruh dia cari rujukan, ya kan? Buat kalimat. Nah, dia akan cari rujukan. Di sini ada pilihan-pilihan. Bapak Ibu bisa minta dia membuat rujukan, misalnya kan? Ini saya mau jadi rujukan nih, kan? Nah, kita minta dia di situ membuat
di sini kita suruh dia komennya adalah atau parafrase juga boleh. Banyak banyak pilihan ya. Kalau ibu takut, aku khawatir dengan apa? Ada parafrase, ada insert dan sebagainya. Ya, Itu kira-kira. Jadi silakan nanti ya dicoba ya, karena waktu saya mungkin terlalu banyak. Ini hanya sedikit pengenalan saja, Bapak Ibu ya. Itu satu ya. Yang sekarang saya pakai ini Genie AI untuk tulisan ilmiah dan untuk apa ya? Untuk presentasi saya gunakan agama ya agama. Itu semuanya berbayar ya. Tapi tidak mahal, kita bayar setahun itu rasanya $100 ya. Kita pakai setahun sekian buah per hari itu murah lah gitu. Oke, ini demonstrasi sedikit Bapak Ibu menulis dengan bantuan alat ini. Silakan nanti. Tapi ingat, Bapak Ibu bisa menulis tentang yang lain. Misalnya kan saya katakan tentang uh, artificial insemination for rural apa namanya itu min, saya kan. Dia kan bantu, tapi saya tidak bisa pastikan apakah dia itu betul lah yang katakan saya artificial apa namanya insemination. Saya gitu ya. Ternakan saya kan for buffalo. Jadi bisa tuh Bu, bantu udah tuh insemination. Ya kan bantu. Cuma kita tidak bisa kita pastikan, tidak bisa kita kontrol nih kualitasnya. Ya contoh ya. Jadi tadi dikatakan tetap kita yang menjadi pemilik utama dari artikel ini ya. Bapak bisa minta bantu dia menulis apa saja, ya kan? Tapi tentu kita yang punya ilmu yang bisa memastikan yang tulisnya itu betul atau tidak. Oke. Baik, makasih Bu Bani, Bapak Ibu ya. Mungkin waktu juga ya. Sekira mungkin kalau mau diskusi nanti boleh saja. Tapi saya ingat tadi saya hanya pemakai juga, baru belajar juga. Bapak Ibu yang punya pengalaman lain silakan nanti berbagi saja kita sama-sama ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Menarik sekali, Pak. Paparan tentang AI ya. Saya rasa ini mahasiswa sudah banyak yang pakai untuk Iya, tugas ya. Jadi Ya, dosen bagus juga tuh. Kita nggak perlu lagi-lagi. ya, tapi setidaknya dosen harus tahu bahwa ini Ah, adalah eh, memang benar-benar dari full pure mahasiswa. Stop, izin Bu Bani. Yap, Mungkin itu nanti kita perlu berikan peraturan mungkin di fakultas ini ya. Nanti Pak, betul. kalau ya, masih Pak Adik dua masih ada. Hmm. Ini di semua apa diingatkan kalau ini alat, tolong kalau kita memakai ini tolong dinyatakan. Ini kalau kita memakai di fakultas juga harus dinyatakan oleh mahasiswa nanti. Kalau kita mau menjadikan ini sebagai satu regulasi ya, Hmm. dengan bisa diklaim sebagai itu saja. Baik, baik, lanjut. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Yon. Dan yang penting dari paparan Prof. Yon tadi adalah tentang etika dan penggunaan AI ya Pak ya, bahwa itu hanya alat Ya. untuk mendukung, mensupport tulisan kita. Karena kelihatan juga Pak Yon, mahasiswa pakai AI begitu seminar nggak ngerti apa-apa. Ya kan? Nah, Pun bagi itu dosen masalahnya ya. yang menggunakan Ya. itu ketika nanti akan dipresentasikan atau dibawa ke international conference, jangan sampai uh, terlihat bahwa kita menggunakan AI tapi kita tidak Ini bijak tidak dalam. masalah, tapi kita harus nyatakan ya. Ya, ya. Nyatakan. oke. Baiklah, kita masuk ke sesi berikutnya, sesi diskusi, Bapak Ibu. Sudah ada beberapa pertanyaan di sini sudah saya rangkum. Nih, saya bacakan atau ada mau bisa kita punya cukup waktu sampai jam 12. Ada dari Pak Irsad 12 ya Suwardi masih tadi. lama. Ya, untuk ke Pak Romi. Izin bertanya, kriteria tulisan terbit di halaman utama Padang Express, apakah mesti tokoh atau boleh mahasiswa pasca? Yang penting tulisan berkualitas tinggi. Terima kasih Pak Romi. Silakan dijawab, Pak. Dari Pak Irsad Suwardi. Mahasiswa ini ya. Mas Sunan. Ya. Terima kasih untuk Ustaz. Terkait dengan tulisan di halaman kolom teras utama, seperti yang sudah disampaikan tadi, memang salah satu syarat pentingnya kalau akademisi itu adalah doktor gitu. Karena itu adalah jendela bagi Padang Express kepada pembaca. Jadi mau tak mau memang eh, yang pertama harus sesuai kepakaran yang bersangkutan. Kecuali katakanlah tokoh-tokoh yang memang sudah dipahami oleh masyarakat, misalnya kayak Buya, kepala daerah dan lainnya, itu kriteria-kriteria uh, yang kita miliki. Namun seperti yang sudah disampaikan tadi kan nggak mesti di sana kesan yang kita terbitkan, kita juga ada halaman opini dan lainnya, itu bebas siapa saja boleh menulis di situ, apakah guru ataupun yang lainnya, dosen dan lainnya, itu kita beri
eh, space yang luas. Tentu seperti tadi harus sesuai dengan konsep dan gaya penulisan di Panah Express. Mungkin itu jawabannya Bu Poni. Ya, terima kasih Pak Romi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Harmaini dari BSIP Sumbar. Ya. Eh, Bagaimana bila ingin mengirimkan tulisan atau artikel ke koran Padang Express? Tadi mungkin sudah dijelaskan juga, tapi silakan Pak Ya. digas lagi. Terima kasih Ibu. Mungkin terkait dengan penulisan di Pade, kita sudah standar sebetulnya. Intinya tulisan itu kan di kolom opini, di halaman opini Padang Express biasanya halaman 4 setiap harinya. Di situ sudah ada eh, mau menulis soal opini, kemana dikirimkan, panjang tulisan dan lainnya. Di situ sudah tercantum semuanya. Jadi kalau ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang katakanlah ingin menulis di Pade, bisa melalui itu. Atau kalau ingin juga dengan katakanlah dengan orang dalam, katakanlah gitu, bisa juga melakukannya lewat redaktur ataupun kenalan yang ada di Terang Express. Yang penting uh, di sini bagaimana kita menulis dulu lah. Nanti bagaimana caranya itu kan teknis. Kita akan bantu supaya tulisan-tulisan itu bisa diakomodir juga di Padang Express. Mungkin itu gambarannya sedikit banyaknya Bu Poni. Ya, terima kasih Pak Romi. Tadi apa namanya alamat email dan kontak number sudah ada Pak Romi share juga ya Bu Armeni. Ya. Oke. Ada satu pertanyaan terakhir nih tuh Pak Romi dari Bu Dian Hafiza. Terkait dengan judul yang harus menarik, mana lebih penting, judul atau isi? Dan bagaimana pendapat Bapak terkait dengan judul-judul yang bahkan tidak mencerminkan isi, namun banyak menarik minat membaca? Yo, judulnya besar, isinya sedikit. Gimana nih? Ya, betul. Itu terkait dengan judul, kita tahu apapun tulisan ataupun berita, tentu yang paling jendela masuknya tentu dari judul. Kalau judulnya menarik, tentu orang akan membaca judul. Jadi kalau seandainya kita bikin sebuah tulisan, katakanlah terlalu ilmiah, pasti orang tidak akan tertarik. Gitu. Tapi kalau seandainya kita bisa menyesuaikan dengan kondisi hari ini, orang akan membacanya. Namun tentu yang paling bagus itu judulnya harus nyambung dengan isi dari tulisan tersebut. Memang ada di beberapa kasus judulnya menarik, tahu-tahunya isinya kita baca jauh dari judul itu. Intinya harus nyambung sebenarnya karena kita di situ kan bukan atas keinginan bukan untuk kita saja, tapi di situ harus ada pertanggungan jawab moral karena kita menampilkan nama kita di situ. Jadi kalau seandainya judulnya bagus, isinya tidak berkejelasan, tentu yang jadi masalah di situ kan kita juga akan dipertanyakan reputasi kita sebagai penulis nantinya. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Romi. Bagaimana Bu Dian, Bu Harmaini, Irsa? Baik, terima kasih Pak Romi. PR bagi kita bersama supaya mensinkronkan antara judul dan isi gitu ya. Tapi menarik gitu ya, Bu Poni ya. Ya, PR Bu Dian ya. PR kita bersama. Oke. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang cukup berat ini tuh Pak Yon. Nggak berat sih. Ya, siap. Ada dari Prof. Rudi ini. Cukup panjang tapi Hmm. hanya berupa statement. Ada pertanyaan spesifik barangkali Prof. Rudi mau disampaikan langsung? Ya, intinya beliau menyatakan ada sumber menyebutkan secara umum publikasi Ya, didedikasikan. Pak Yon. Silakan Pak Rudi. Terima kasih, Bu Poni. Ya, Ya, silakan. sambil Siap, minat siap. juga. Jadi untuk publikasi, Pak Yon, khususnya gitu ke jurnal-jurnal ilmiah, Ya. harus cek betul ketentuan AI di dalam jurnal tersebut. Jadi sudah ada beberapa jurnal yang memang menyebutkan itu persentase kandungan AI-nya. Oh gitu. Itu saja. Ya, baik, saya tanggapi Ibu Puni. Ya, silakan langsung Pak. Ya.
Baik, makasih. Tadi mungkin saya nggak tahu waktu saya menyampaikan tentang kebijakan LC-Fire tadi telah bergabung atau belum ya. Ini pertama ini memang ini suatu teknologi baru ya. Pasti situ ada pro kon. Kemarin saya dari Eropa saya dengarkan juga kampus-kampus konvensional, kampus-kampus internasional belum mengizinkan penggunaan ini di kampus. Nah, ini satu hal yang apa juga ya. Jadi mereka belum mengizinkan. Termasuk kampus-kampus di Inggris itu yang masih sangat apa namanya ortodoks lah gitu ya. Karena juga yang nah katanya ini kebijakan apa masa kecerdasan manusia digantikan oleh alat. Tapi itu yang terjadi sekarang di mana orang telah mampu membuat kecerdasan artifisial. Nah, mungkin beda-beda jurnal, beda publisher akan ada lagi kebijakannya. Nah, untuk Elsevier, saya baca tadi, saya sampaikan tadi, semua jurnal Elsevier itu harus hanya menyatakan bahwa kita harus buat declaration. Pertama, bahwa kita katakan ini dibantu oleh AI. Sebutkan apa AI-nya. ChatGPT, Gemini AI, Word, Genie, dan sebagainya. Silakan disebutkan itu. Lalu untuk apa mereka kita pakai? Para pricing kah? Data review apa mencari pusaka kah? Atau apa yang kita untuk apa kita gunakan itu dinyatakan. Itu yang ada di kebijakan. Saya nggak tahu yang baru dibaca ini di jurnal yang mana mungkin ya. Mungkin Di jurnal sekarang nasional. memang Di jurnal yang ada di Indonesia juga sudah ada membuat ya berarti. vektornya membuat Ya. ketentuan. Nah, Oke. dia Berarti menyebutkannya kita kalau mau kandungannya 15%. Saya tidak tahu ya. juga bagaimana jurnal itu mengeceknya nanti. Ya, ada sekarang namanya AI detektor, Pak. AI detektor. Nanti bisa kita, mungkin mereka pakai gitu juga ya. Terdeteksi pakai GI, lebih ke bisa. Ini juga bagian, ini. Uh, itu saya setuju dengan Budi, kita harus lihat ke jurnal mana kita mau masukkan, apa kebijakannya terkait dengan AI. Ya, jangan nanti kita masukkan ke jurnal, kalau ini kan dia mengatakan hanya 15%. Dan itu harus hati-hati ya. Nah, yang penting itu juga kita katakan kita mungkin bisa mencari ide dari sana, tapi semua penulisan kita lakukan, praparsi kita lakukan. Kita tidak menggunakan bahasanya tadi kan dia keluarkan bahasa ya Bu Penny ya, contoh tadi kan. Itu bisa saja kita perbaiki bahasanya dengan cara kita, dengan apa ya. Jadi kita kalimat kita yang keluar dari situ. Dia nggak terdeteksi nanti oleh AI detektornya. Oke, itu dari Pak Rudi ya. Jadi tergantung Pak dari jurnalnya, publishernya siapa yang membuat ketentuan ini. Karena ini masih belum ada yang namanya regulasi internasional sekaitan ini. Apalagi di UNAN ya. Kemarin waktu Pak Marzuki presentasi tentang sosialisasi proposal, saya tanyakan gimana kebijakan AI. Ya belum ada. Jadi artinya apa? Belum ada diatur. Di UNAN belum ada diatur. Ini mungkin nanti mungkin lalu ya siapa kita sampaikan. Apakah ini perlu diatur atau bagaimana gitu kan. Tapi kalau kita lihat tadi dalam secara umum panduannya gitu ya, ini adalah alat yang punya tulisan kita, ya, teman kita bisa dipercepat menulis ya dengan tambahan ide. Kemudian tadi saya jelaskan, perannya seperti itu ya, saya menggunakan dia untuk dia tidak akan menggantikan manusia. Tadi saya jelaskan juga dalam perannya apa, dia hanya membantu di semua uh, proses penulisan, penelitian, ya, bukan dia yang memastikan ini kita yang memutuskan ini masukkan ini tolak atau ini perbaiki. Jadi kan juga menawarkan ini accept atau tidak ya. Kalau kita tulis dia keluarkan satu kalimat, tergantung kita lagi memutuskan accept or change. Dia kan rubah lagi karena setuju kita. Pak Faidil, ada pertanyaan juga tadi tentang langganan AI ya. Nanti kalau mau langganan silakan siapa yang punya kartu kredit ya, silakan dipinjami Pak Faidil ya. Untuk kartu kredit. Ya menarik dari Bu Sony ya. Saya baca Ibu pertanyaan. Jadi ada banyak platform ya. Ada platform itu yang dia update terus ya, update terus dengan perkembangan-perkembangan publikasi. Ada yang sifatnya diinputkan. Jadi intinya lah bahwa itu ada keterbatasan ya. Ada beberapa platform yang telah menginputkan data sampai tahun 2022 misalnya kan. Itu publikasi setelah itu tidak ada dalam apanya, dalam platformnya. Jadi itu pertama ya, dia inputkan semuanya lalu dipanggil untuk kita menulis. Dengan demikian ada keterbatasannya di mana kalau dia belum ada update itu ada bagian-bagian dari sumber yang belum dimasukkan ke mesinnya ya. Dia belum bisa diolah oleh mesinnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ini bisa semua sumber apakah hanya sumber yang berbayar apa? Sumber-sumber yang open access saja yang dia pakai. Apakah juga sumber-sumber yang berbayar? Nah, ini memang setelah saya cek kemarin kalau saya lihat dari pustaka yang dia arahkan itu lebih banyak ada rujukan-rujukannya ke rujukan-rujukan yang open access. Jadi mereka tidak bisa juga memberikan rujukan ke sumber-sumber yang berbayar ya, terutama
karena mereka tentu tidak punya akses kan untuk mengambil bahan-bahan itu ya. Jadi itu ini kalau Bu Seni tersirat adalah advance ini dalam pemahaman beliau tentang penggunaan AI ini. Memang itu dari tapi ada yang kemarin saya lupa apa namanya, yang dia selalu update terus ya sampai titik terakhir dia punya dia memasukkan bahan itu. Ya jadi nggak ada istilahnya dia uh, nggak ada time lag-nya ya. Dia telah selalu update dengan rujukan-rujukan yang terakhir ya. Mungkin gitu Bu Suni Arta ya. Terima kasih kawan-kawan WRI yang bergabung ya. Saya lihat tadi ada Kang Rahmat juga dari WRI Indonesia. Pak Yon? Halo Pak Yon? Saya yang lag apa Pak Yon yang lag? Kemudian Pak Yon kayaknya ya. Kemudian bisa dengar saya? Halo Pak Yon? Oh iya maaf, Sepertinya masih di unmute. Siap, ya. Ya, sepertinya Pak Yon yang hilang. Sekarang udah bergabung lagi. Oke. Ya, baik Bapak Ibu. Tampaknya semua pertanyaan sudah dijawab oleh narasumber. Atau ada pertanyaan lain yang ingin disampaikan secara langsung? Silakan Bapak Ibu. Izin Bu Foni. Ya, silakan Bu Asna. Ya, jadi sangat menarik sekali tadi ya apa yang dipaparkan oleh kedua narasumber kita tadi. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Pak Romi ya khususnya ya. Em, ketika kita apa ya, mungkin mengkonversi ya istilah saya ya, mengkonversi tulisan yang ilmiah ke dalam bentuk tulisan yang populer gitu ya. Nah, jadi apa memang kesulitannya adalah kita harus apa ya menghindari uh, um, term atau apa ya istilah-istilah yang sangat apa ya yang sangat Teknis sangat ya, teknis. teknis gitu ya di dalam keilmuan kita. Nah, ini bagaimana nih strateginya Pak Romi biar biar kita bisa ini ya bisa mengkonversi tulisan kita itu ke dalam tulisan populer. Terima kasih Pak Romi. Ya, terima kasih Bu Ya. Foni. Ya, silakan Pak Romi, ditanggapi langsung Pak. Terima kasih Bu Asna terkait dengan mengkonversi katakanlah istilah-istilahnya. Memang ini tantangan juga bagi kita akademisi karena untuk bahasa-bahasa itu mungkin kalau kita sama kolega mungkin satu hal yang biasa. Tapi siapa yang disampaikan tadi, kalau sudah populer itu kan yang membacanya bukan hanya akademik saja, itu kan. Di sini yang penting intinya di sini pesan itu sampai. Jadi bagaimana minimal kita kalaupun ada istilah ilmiah itu kita mendefinisikannya minimal apa yang kita maksud. Artinya jangan biarkan pembaca itu bertanya-tanya terkait dengan apa yang kita tulis gitu. Nah, jadi yang penting tentu kan bisa kita carikan apa definisi minimal yang bisalah dipahami oleh orang banyak terkait dengan arti-arti istilah ilmiah yang ada tersebut. Mungkin itu salah satu caranya yang bisa kita lakukan supaya pesan yang ingin kita sampaikan itu tetap tersampaikan ke masyarakat ataupun pembaca secara umum. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Pak Romi. Ya, terima kasih Bu Asna dan Pak Romi. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan kepada para narasumber kita? Cukup. Kemudian bagaimana? Kalau tidak ada, saya ini Bu Poni terkait Ya. dengan penggunaan AI yang sekarang memang lagi marak sekali gitu ya. Saya jadi ingin berkomentar terkait dengan yang Pak Yon bilang bahwa memang seharusnya AI itu menjadi tools gitu ya, ibaratnya cangkul bukan jadi
operator dari cangkul itu gitu. Tetap memang yang jadi operatornya adalah manusianya. Karena pasti ada banyak sebenarnya mahasiswa yang menggunakan AI gitu kan ya. Tetapi karena kemudian tidak disertai dengan kemampuan mereka untuk memilah mana yang kemudian tadi yang Bapak bilang tadi kayak ditolak, mana yang kemudian diterima gitu. Jadinya mereka kumpulkan itu jadi satu tulisan yang kemudian jadi aneh kita membacanya gitu. Nah, gimana Ya, caranya tuh Pak pesannya lah gitu ke mahasiswa bahwa kita itu bukannya mau mempersulit gitu loh, tetapi memang harus ada pemahaman mereka bahwa tools ini dipakai untuk membantu bukan menggantikan isi kepala mereka gitu ya Pak ya. Gimana Pak? iya. Silakan Pak, yang lanjut. Maksud, iya, iya jelas saja. Kalau kita kan selalu mengatakan, you should understand what you write. Ya itu penting kan. Kalau dia nggak ngerti, dia pakai terus itu kan ya bohong lah kan. Nanti di ujian ketahuan, dia lah, saya jelaskan apa-apa. Banyak tadi saya katakan, dia ini alat, kita yang menentukan ini diterima atau dipakai atau tidak, kita sebagainya kan. Kalau kita nggak jelas-jelas, ngapain ini kita terima kan? Jadi dia harus tanggung jawab tentang apa. Ini kan dia yang menulis, Bu ya. Dia yang menulis, AI hanya membantu. Ingat itu ya, AI hanya membantu. Bukan AI yang dipakai, bukan pikiran AI yang dipakai ya. Silakan. Makanya sekarang kita belum sampai ke regulasi-regulasi yang terkait. Ya. Gimana regulasinya? Kalau tadi kan saya katakan di jurnal-jurnal seperti itu, baru kan. Tapi sekarang pemakaian AI ini di seluruh dunia itu udah ratusan juta orang Bu pemakainya Bu. Ya. Sangat cepat makanya sangat cepat. Jumlah makanya cepat. Makanya kan berkembang bisnis-bisnis AI itu kan. Nah ya Bu, jadi sepanjang kita belum banyak regulasinya, tentu kembali kepada hakikat penulisan ya. Bahwa yang menulis adalah, kan itu kan ditulis oleh nama mahasiswa kan. Ini judulnya oleh siapa kan, BP sekian. Bukan oleh editor kan, bukan oleh Jenny AI kan. Bukan oleh AI Jenny Word, bukan itu kan. Adalah oleh si mahasiswa atau oleh si dosen. Dia udah pastikan, udah kontrol, ini semuanya dia bisa jelaskan ini. Kalau enggak ya, enggak bisa kita loloskan, Bu. Udah ngerti dia kan. Paham dia. Jadi memang dia harus pahami apa yang dia tulis. Karena itu intinya dia yang menulis. Ya. Nah itu aja mungkin kemudian. Ya, terima kasih. Novian, Ya, bagaimana Bu Dian? Cukup? cukup. Terima kasih Bu Oke. Moderator. Ada lagi Bapak Ibu? Sebelum kita tutup, kita perlu foto session lagi untuk menutup atau gimana? Sebelum saya tutup? Ya, Itu silakan penyerahan panitia ya. sertifikat aja Oh, kayaknya. oke. Kalau begitu kita lanjut ke sesi berikutnya. Em, tapi sebelum ke sesi penyerahan sertifikat, saya coba sum up sedikit hasil diskusi kita tentang artikel populer dan ilmiah. Ya. Yang penting bahwa baik artikel populer maupun artikel ilmiah yang diterbitkan oleh dosen ataupun mahasiswa itu tujuan utamanya agar hasil pemikiran atau hasil riset baik dosen mahasiswa itu dapat terbaca luas oleh masyarakat tentunya, ya. Uh, dan pastinya dapat diseminasikan menjadi suatu inovasi yang berkelanjutan dan pasti harus memiliki dampak positif bagi pembangunan berkelanjutan. Oke, sebelum kita masuk ke sesi penyerahan sertifikat, saya ingin memberikan satu pantun dulu. Boleh, kemudian untuk menutup. Bunga mawar harum baunya, indah bersemi di taman bunga. Bila ada webinar sosek selanjutnya, marilah kita bersama-sama mengikutinya. Mantap. Iya, baiklah Bapak Ibu. Keren, Cakep. Cakep. Baiklah Bapak Ibu, peserta webinar, demikian sesi diskusi dengan Belum itu ada nanti minta tolong Kaila di Humas Agri men-share sertifikat. Oh iya, enggak, sebelum itu dikasih sertifikat dulu, penyerahan dari Ya, baru tutup. Kadep ya. Oke. Kita minta kepada panitia untuk dapat menyerahkan, bukan, Bu Kadep ya akan menyerahkan ya. Nanti panitia menyerahkan secara simbolis sertifikat kepada yang pertama ini adalah narasumber kita yang pertama Bapak Romi Delviano. Bentar. Pak Romi diterima sertifikat online-nya. Oh ya, terima kasih.
Oke. Selanjutnya sertifikat untuk narasumber kedua, silakan. Oke. Prof. Yonariza, berikut dikirimkan sertifikat untuk kegiatan hari ini. Diterima Pak Yon. Si Bu Dian sebagai panitia ya, dan Bu Asna sertifikatnya. Oke. Bermanfaat ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya telah hadir ya. Oke. Terima kasih Bu Poni. Ya, sama-sama. Oke, kemudian Sudah. ada Terima foto kasih, session Bu. lagi atau kita close? Close. Close Boleh aja. di close. Baiklah Bapak Ibu, saya selaku moderator dan juga mewakili dari panitia, Budian dan tim, mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi aktif Bapak Ibu semua dan tentu saja terutama kepada para narasumber kami dan juga dukungan dari Kadep kami, Bu Dr. Hasna, atas terselenggaranya webinar kita pada pagi hari ini. Insya Allah bermanfaat semua paparan narasumber dan insya Allah akan ada beberapa artikel yang akan terbit Insya di Allah. koran Padek maupun di jurnal terakreditasi ya, baik nasional ataupun internasional. Itu jadi PR kita bersama. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf bila dalam pelaksanaan atau memandu acara ini ada kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.